Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Umar bin Khattab ini sebenarnya adalah salah satu dari suku Adi. Adi ini suku dari Quraisy dan bertemu dengan Nabi SAW di kakek kelima atau keenamnya. Di zaman jahiliyah, Umar ini sangat dekat dengan Umar yang lain. Ada dua orang Umar dulu di zaman jahiliyah yang terkenal sekali, pemimpin Mekah. Itu adalah Umar bin Khattab dan Umar bin Amr bin Hisham, atau dikenal dengan Abu Jahal. Dua orang ini terkenal dengan Umarain ya, di Mekah. Dua Umar yang terkenal sekali. Dua-duanya punya prinsip hidup. Dua-duanya orangnya kekar, tubuhnya tinggi besar, kepala suku ya, yang memimpin pada saat itu. Karena di Mekah tidak ada raja, satu raja memimpin, tapi semua kepala suku. Mereka bersatu di Darun Nadwa, kemudian mereka ya sama-sama mengambil keputusan untuk Mekah. Dan Umar sama Umar bin Amr atau Abu Jahal dengan Umar bin Khattab ini dua-duanya adalah orang yang sangat berpengaruh. Makanya kita akan jelaskan nanti Umar bin Khattab ini punya kisah masuk Islam itu karena doa Nabi SAW. Nanti akan saya jelaskan sebentar. Umar bin Khattab ini tugasnya di masa jahiliyah dulu adalah sebagai duta. Dan duta ini adalah sosok orang yang menggambarkan atau menyimbolkan sebuah negara sebagaimana kita tahu. Dan duta ini sama dengan presiden. Dia nggak boleh diganggu dan dia harus punya kelebihan, keterampilan, baik itu dalam membela dirinya ataupun mempertahankan prinsip-prinsip dasar negaranya. Dan Umar bin Khattab adalah duta, itu kan, bagi orang-orang Quraisy kemanapun dia yang diutus untuk pergi. Dan kalau menghadapi orang-orang yang susah, keras kepala, berat untuk ditangani, maka Umar bin Khattab lah yang diminta oleh orang-orang Quraisy untuk menghadapinya. Di masa jahiliyah dia sangat buruk kehidupannya, karena Umar bin Khattab maksudnya buruk dalam pandangan Islam tanda kutip ya. Beliau selalu mabuk, beliau selalu menyembah berhala. Agak berbeda sedikit dengan Abu Bakar. Abu Bakar memang orang yang dari zaman jahiliyah nggak pernah buat masalah. Ya, masa jahiliyah itu subhanallah Abu Bakar hidupnya mulus-mulus saja. Tidak pernah sembah berhala, orang yang suka bersedekah, memang sudah bersahabat dengan Nabi SAW karena dia tinggal satu camp dengan Khadijah, ya, pemukiman pedagang-pedagang di Mekah, sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Tapi itu hidup Abu Bakar. Mungkin tidak semua orang bisa seperti Abu Bakar. Tapi Umar Allah jadikan radhiyallahu anhu ajma'in adalah simbol ya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Umar bin Khattab ini kehidupannya luar biasa gitu. Di masa jahiliyah mabuk tiap hari nyiksa umat Islam, tiap hari nyembah berhala, beragam macam kesalahan dikerjakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, gitu kan? Maka dengan datangnya Islam, Allah SWT menunjukkan rahmatnya. Asal orang mau taubat, orang mau berubah, orang mau mengikuti kebenaran, Allah tidak akan lihat masa lalunya. Umar bin Khattab ini berselisih para ulama tentang bagaimana kisah masuk Islamnya. Paling tidak ada 3 riwayat yang dinukil oleh penulis buku. Namun yang paling dikuatkan oleh beliau adalah riwayat tentang ya, atau riwayat Imam Tirmidzi dalam kitab Al-Manaqib tentang Manaqibul Umar bin Khattab yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam masalah ini. Bahwasanya riwayat tentang keislaman Umar yang paling kuat kena ya dengan riwayat Tirmidzi, yaitu doa Nabi SAW. Waktu umat Islam terdesak, kewalahan di Mekah menghadapi musuh-musuh mereka, tiap hari disiksa, tiap hari dipukulin, ada yang dibunuh, nggak bisa melawan. Sampai waktu Nabi SAW melewati Yasir dan istrinya Sumayyah radhiyallahu anhuma, budak daripada Abu Jahal, dan memiliki anak bernama Ammar yang dikenal dengan Ammar bin Yasir, semuanya sahabat yang mulia. Sumayyah lagi hamil, lalu dikatakan oleh Abu Jahal, ya, kembalilah kepada Tuhanmu yang dulu wahai Sumayyah. Maka Sumayyah mengatakan, saya lebih memilih mati daripada harus kembali menyembah berhala yang kalian buat dengan tangan kalian sendiri. Lalu Abu Jahal marah menusuk perutnya Sumayyah. Meninggal mati syahid, dan wanita pertama syahid dalam Islam adalah Sumayyah radhiyallahu anha. Kemudian menyusul suaminya Yasir, dibunuh juga oleh Abu Jahal. Lalu Ammar ya, pada saat itu didesak, umurnya masih 8 tahun, 9 tahun, oleh Abu Jahal dikatakan, wahai Ammar, kalau kau tidak mengaku juga kembali kepada Tuhanmu yang dulu, maka aku akan menyiksamu lebih berat daripada ibu dan ayahmu. Sampai Ammar karena ketakutan dan merasa sakit berkata, baiklah, wahai Abu Jahal, wahai Abu Hakam, apa yang kau mau?
Orang-orang jahiliyah memanggil Abu Jahal dengan Abu Hakam, artinya orang yang bijaksana. Tapi kita dalam Islam diberitakan kalau Nabi SAW mengatakan memanggil dia Abu Jahal. Maka dia mengatakan, baik, apa yang kau mau? Kata Abu Jahal, ya, lewat seekor unta, dia mengatakan, katakanlah kamu kufur kepada Muhammad dan Tuhannya Muhammad. Dia mengatakan saya kufur. Abu Jahal belum puas nih. Lewat seekor unta, kata Abu Jahal, saya belum puas sampai kau bilang unta ini Tuhan saya. Maka Ammar pun mengatakan unta ini Tuhan saya. Lalu Abu Jahal membiarkan dia. Pada saat mereka lagi proses disiksa, Nabi kita Muhammad SAW lewat di situ. Melihat kejadian tersebut tidak ada kekuatan bagi umat Islam. Bagaimana cara membelahnya nih? Maka Nabi SAW cuma mengucapkan kalimat, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarganya Yasir, pasti kalian dengan mati ini masuk surga. Lalu Nabi SAW lewat menuju ke rumah beliau. Ammar pun mengikuti Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, saya telah kufur. Ibu saya dan ayah saya dibunuh oleh Abu Jahal. Dan saya pun dipaksa, akhirnya saya mengucapkan secara terpaksa saya kufur kepada risalah anda. Dan saya juga mengatakan unta Tuhan saya. Maka kata Nabi SAW, wahai Ammar, kalau besok kau diperlakukan lagi yang sama dengan Abu Jahal, ucapkan apa yang dia mau. Karena sungguhnya kau tidak kufur, hatimu tidak seperti itu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang perilaku Ammar ini. Illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Tidak masuk kekufuran kalau orang itu sebenarnya mengucapkan kalimat kufur karena terpaksa sementara hatinya penuh dengan keimanan. Turun kepada Ammar radhiyallahu anhum ajma'in. Pada saat itulah Nabi SAW berdoa. Mengatakan dalam doanya, Allahumma izzal islama bi ahabba hadaini rajulaini ilaih. Bi Abi Jahal bin Hisham, dalam riwayat dikatakan bi Umar, ya, bin Amr bin Hisham, dan yang kedua au bi Umar bin Khattab. Hadis ini sebagaimana saya jelaskan tadi riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Artinya, ya Allah, kata Nabi SAW dalam doanya, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang paling engkau cintai. Itu Abu Jahal ibn Hisham, Umar bin Amr bin Hisham, atau Umar bin Khattab. Kata perawi hadis, dari keduanya ternyata yang lebih Allah cintai adalah Umar bin Khattab, sehingga Allah memberikan hidayah. Ini pendapat yang dikuatkan oleh penulis, mengatakan ini pendapat yang paling kuat tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab. Yang kedua adalah kisah yang lain tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab, dan ini dinukil oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Kisahnya kurang lebih bahwasanya Umar bin Khattab ini pernah marah dengan Nabi SAW. Jadi setelah melihat kejadian di Mekah, simpang siur, setiap hari orang bicara tentang Muhammad. Terus pengikutnya Muhammad disiksa, orang Quraisy bertengkar, berkelahi, suku sama suku saling bermusuhi, suku sama suku saling bertengkar, gitu kan? Suami istri terpisah dengan suaminya. Umar bin Khattab bilang, Muhammad sudah gila nih. Saya harus bunuh Muhammad. Itu perkataan Umar bin Khattab di awal. Saya harus bunuh Muhammad. Maka dia pun keluar dengan baju perangnya, membawa pedangnya, gitu kan? Keluar khusus untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu kan? Lalu dia pun mendatangi Abu Jahal dan berkata kepada Abu Jahal. Pada saat itu Abu Jahal mengatakan, saya akan memberikan 100 ekor unta yang membunuh Muhammad. Maka Umar berkata, betulkah yang kau bilang hai Abu Jahal? Dia bilang iya. Baik, Umar bin Khattab keluar membawa pedangnya, sekaligus menyatukan antara hadiah yang dikejar 100 ekor unta itu dengan bencinya dengan Nabi SAW pada saat itu. Dan ini sebagaimana saya sebutkan tadi, di sini ditulis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Manaqibul Ansar bab Islam Umar bin Khattab. Dikatakanlah maka Umar bin Khattab pun jalan, kemudian menuju ingin mencari Nabi SAW. Waktu itu dia tidak tahu Nabi SAW itu di mana. Ketemulah dia dengan seseorang yang bernama Nu'aim bin Abdillah. Nu'aim bin Abdillah ini seorang sahabat, sudah masuk Islam dari keluarganya Umar. Lalu dia bertanya, wahai Umar, mau kemana kamu? Kata Umar, saya ingin membunuh Muhammad yang telah mengacaukan seluruh Quraisy ini. Kata Nu'aim waktu itu, dia khawatir Umar bin Khattab ini terkenal orangnya, kalau sudah ngambil prinsip mau membunuh, dia tidak akan pulang sampai dia membunuh atau dia yang dibunuh.
Itu prinsip dasarnya. Selalu begitu di masa jahiliyah. Dan dia terkenal hampir sama kekuatan fisiknya sama Hamzah radhiyallahu anhum. Ya, ajma'in. Hamzah ini terkenal dulu kalau berburu di Mekah, itu berburu singa, harimau, dibunuh, berburu ya. Lalu kemudian dia pikul harimau atau singa sendiri di pundaknya. Karena kuatnya Hamzah radhiyallahu anhu. Dan Umar bin Khattab juga sama. Terkenal dua orang ini kalau berburu, berburunya bukan rusa, bukan kelinci, bukan kambing liar, unta, enggak. Dia berburu singa, harimau, dibunuh sendiri, kemudian dipikul di pundaknya, masuk ke Mekah, dikulitin, dimakan sama dia. Jadi memang orang-orang yang sangat kuat secara fisik. Umar bin Khattab ini karena tegasnya, maka Nu'aim bin Abdillah ini takut radhiyallahu anhu, jangan sampai dia betul-betul datang membunuh Nabi SAW. Bagaimana caranya? Maka dia pun akhirnya terlintas, dia bilang, tidak ada di benak saya waktu itu kecuali saya ingin mengalihkan Umar agar tidak menuju ke rumah Nabi SAW. Waktu itu Nabi sedang berada di Darul Arqam, rumah salah seorang sahabat ya, yang terkenal dijadikan sebagai basis dakwah Nabi SAW. Maka Nu'aim bin Abdillah berkata radhiyallahu anhu, wahai Umar, apakah kau mengira nanti suku Abdul Muttalib dan suku Hashim, suku Nabi SAW akan membiarkan kamu kalau kau bunuh Muhammad? Dia bilang, saya nggak peduli, walaupun dua suku itu berperang dengan saya sendiri. Betul-betul prinsip dasar mau membunuh ini, gitu kan? Lalu kata Nu'aim bin Abdillah, tidak tegas di mana saya kecuali satu hal. Saya bilang, kenapa kamu sibuk mengurus Muhammad, Umar? Sementara adikmu sendiri, Fatimah bin Khattab, ini adik kandungnya Umar bin Khattab perempuan, dengan suaminya, adik iparmu, Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini adalah salah satu dari 10 yang masuk surga nantinya, gitu kan? Itu adik iparnya Umar bin Khattab. Jadi Umar sama adik iparnya dua-dua dapat jaminan surga. Dari 10 sahabatnya masuk surga, Sa'id bin Zaid ini. Mereka sudah masuk ikut agamanya Muhammad. Bagaimana bisa kau sibuk dengan Muhammad sementara keluargamu sendiri belum kamu urus? Maka Umar marah mengatakan, apakah benar Fatimah adikku sudah sabak, ya, artinya sudah keluar meninggalkan agama Tuhannya? Kata Nu'aim, iya benar, silakan kau pastikan sendiri. Maka Umar bin Khattab waktu itu tidak tahu di mana Nabi SAW berada, dan dia tahu rumah adiknya, dia menuju ke rumah adiknya. Jalan dari ke rumah adiknya. Tiba di rumah adiknya, ternyata adiknya Fatimah binti Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid sedang belajar Al-Quran dari seorang sahabat tadinya bekas budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar, namanya Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad adalah guru Al-Quran, dia ajar mengaji lagi dengan ayat. Begitu mereka dengar suara langkah Umar bin Khattab, dalam beberapa athar dikatakan Umar ini saking badannya besar, kalau dia melangkah suara kakinya terdengar, gitu kan? Maka didengar oleh Fatimah, dan mereka tahu itu adalah langkah Umar, dengan suaranya juga dikenal dari Umar. Maka mereka pun menyembunyikan Khabbab bin Arad di kamar, kemudian menyembunyikan beberapa lembaran Al-Quran yang waktu itu masih tertulis di kulit-kulit unta. Lalu Umar mengetuk pintu, tidak dibukakan, lalu dia mendobrak pintu dan rubuh pintu itu. Kemudian dia berkata kepada Fatimah dan Sa'id, adiknya dan adik iparnya, apa tadi yang saya dengar itu? Apakah itu yang Muhammad ajarkan? Kata Fatimah, tidak ada sesuatu yang kau dengar. Apa yang kau dengar tadi? Lalu dia mengatakan, tadi saya dengar. Tidak usah kalian rahasiakan, perlihatkan kepada saya itu. Waktu itu kebetulan lembaran Al-Quran dipegang oleh Fatimah. Lihat, disembunyi di belakang badannya, tapi kelihatan. Umar mengatakan, pasti itu yang kamu pegang, berikan kepada saya. Fatimah nggak mau. Maka Umar menampar adiknya. Waktu ditampar keluar darah, jatuh. Suaminya Sa'id bin Zaid berusaha mendekat, gitu kan? Waktu mendekat dipukul juga sama Umar. Jatuh dua-duanya. Waktu jatuh, Umar sudah tinggal mengambil kertas saja, tapi kulit itu saja. Tapi Allah SWT memudahkan waktu itu, hatinya Umar terbuka. Dia lihat adiknya jatuh berdarah, belum pernah dia mukul adik kandungnya sendiri. Maka dia pun mengatakan, kenapa kau selalu terlalu ngotot mempertahankan ini? Kata adiknya, jangan kau pegang hai Umar, karena kau najis, nggak mungkin kamu bisa memegang ini. Kau masih dalam keadaan kafir. Kalau kau mau memegangnya, maka mandilah dulu. Umar pun akhirnya masuk ke dalam rumah, minta pamit mandi. Setelah mandi dia keluar, dikasihlah lembaran tersebut. Kebetulan waktu itu beberapa ayat di dalam kertas, di dalam kulit itu dari surah Thaha. Surah Thaha. Lalu Umar pun duduk kemudian membaca. Mulailah membaca. Ya, Thaha ma anzalna ilaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Terus dia baca. Thaha, ya, kami tidak turunkan Al-Quran ini kepadamu untuk kamu sedih hai Muhammad, kecuali hanya peringatan bagi orang-orang yang mau tunduk kepada Allah pencipta langit dan bumi ini. Terus dia baca ayat demi ayat. Gak lama kemudian Umar bin Khattab seperti orang yang lunak. Kita bisa lihat kalau orang lagi tubuhnya dalam keadaan sombong, yang dia kuatkan, dia tegarkan, dengan orang yang lagi lunak, gitu kan, beda. Maka melihat, waktu itu Sa'id bin Zaid melihat Umar bin Khattab agak melunak. Lalu
Dia waktu itu juga waktu Umar membaca, rupanya suaranya agak keras dan ini dalam bahasa Arab dia ngerti. Umar itu bisa membaca, ya. Maka dia membaca pun, maka dari dalam kamar waktu Umar membaca ayat tersebut dan bacaannya benar, karena itu bacaan dalam bahasa Arab dia tahu. Maka Khabbab bin Arad, guru mengaji tadi dari sahabat Nabi yang bekas budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu ini, keluar. Lalu melihat keadaan tersebut, Umar bin Khattab berkata, "Di mana Muhammad?" Khabbab bin Arad radhiyallahu tahu bahwasanya Umar ini sudah lunak nih. Dia mengatakan, "Wahai Umar, kalau kau mau saya yang tunjukkan." Maka Khabbab bin Arad pun memegang tangan Umar lalu sama-sama menuju ke Darul Arqam. Tiba di Darul Arqam, ikhwan dan akhwat sekalian, dari kejauhan, bukan Darul Arqam ini 2 lantai. Lantai kedua, ada seorang sahabat yang memang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk memantau. Kalau ada orang-orang Quraisy yang datang atau mengetahui kegiatan mereka, maka mereka bubar gitu. Begitu dia lihat dari jauh, ternyata ada Khabbab bin Arad datang, lagi berada di sebelahnya Umar bin Khattab. Dan Khabbab bin Arad ini memegang tangan Umar, tapi dari kejauhan kesannya seperti Umar yang memegang dia, karena besarnya tangan Umar, gitu kan. Maka yang sahabat di lantai 2 rumah ini mengira Umar bin Khattab menawan Khabbab bin Arad, gitu kan, dan dia datang untuk membunuh Nabi SAW. Maka berteriak dari atas sahabat ini, "Umar bin Khattab, si kafir datang." Maka semua orang heboh di rumah Darul Arqam. Umar bin Khattab yang datang. Lebih baik orang-orang Quraisy 10-20 orang daripada Umar yang datang, gitu kan. Bagi mereka luar biasa kalau Umar datang, ini berbahaya sekali, gitu kan. Nanti kita lihat setelah masuk Islam bagaimana dia lawan orang-orang Quraisy juga sendirian. Maka dia pun datang ke dekat pintu. Pada saat masuk dekat pintu, maka semua sahabat waktu itu hirup-hirup dalam rumah. Hamzah radhiyallahu anhu waktu itu sudah masuk Islam sebelumnya dan duduk lalu berkata, "Biarkan dia masuk. Kalau dia niat buruk, saya akan menghadapinya." Maka Nabi SAW mengatakan, "Masukkan Hamzah ke dalam kamar." Hamzah disuruh sembunyikan. Ini bukan perkelahian. Nabi SAW sudah tahu. Dimasukkan ke dalam ruangan, lalu kata Nabi SAW, "Bukakan buat dia." Begitu dia masuk, begitu dibukakan pintu, Umar bin Khattab lihat Nabi SAW, tundukkan pandangannya. Lalu Nabi SAW memegang pundaknya, bajunya dengan keras dan menyentaknya sambil mengatakan, "Wahai Ibnu Khattab, apakah kau menunggu azabnya Allah turun padamu baru kau beriman?" Maka Umar diam. Nabi SAW sentak kedua kali, "Wahai Ibnu Khattab, apakah kau menunggu azabnya Allah turun kepadamu baru kau mau beriman?" Sampai 3 kali lalu Umar bin Khattab jatuh berlutut di tanah lalu mengatakan, "Saya beriman kepadamu ya Rasulullah." Lalu dia syahadat. Pada saat dia syahadat, seluruh Darul Arqam bertakbir. Karena besarnya takbir kaum muslimin, bangga dengan Umar masuk Islam, terdengar sampai di dekat Ka'bah takbir mereka, gitu kan. Jadi saking besarnya. Ini salah satu kisah yang berhubungan dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Riwayat yang lain maksud saya. Riwayat yang ketiga adalah riwayat yang dinukil oleh Imam Ahmad, ya. Mohon maaf, bukan. Riwayat di sini dikatakan sebenarnya sanadnya dhaif, ya. Sanadnya dhaif, tapi ini disebutkan oleh Imam Al-Dhahabi dalam Al-Mizan. Ini dikarenakan karena riwayat ini terdapat Abdurrahman bin Harith, seorang rawi yang jujur sebetulnya, tapi dia memiliki kekeliruan dalam meriwayatkan hadis. Jadi sebenarnya dhaifnya, lemah pun tidak terlalu lemah. Ya, karena dia bukan pembohong, dia bukan ahli maksiat, cuman dia kadang-kadang keliru kalau menyampaikan hadis, lafadznya ada yang tertukar, maka didhaifkan. Tapi ulama tentu nanti saya simpulkan akan menggabungkan 3 riwayat dan mengatakan tidak ada yang berbentrok satu sama yang lain. Intinya Umar bin Khattab sudah masuk Islam dan akhirnya menjadi seorang sahabat yang mulia. Ibnu Ishaq menukil dalam buku sirahnya tentang Ummu Abdillah binti Abi Hathma, ya, radhiyallahu anha. Pada saat dia bilang, dia cerita, Ummu Abdillah ini bercerita, "Demi Allah ketika kami sedang bersiap-siap berangkat ke negeri Habasyah," mau berangkat ke negeri Habasyah, maka suaminya, Amir namanya, sedang menunggu di sebuah lembah yang cukup jauh dari Mekah, supaya tidak kelihatan, maka satu-satu keluar gitu. Ummu Abdillah ini kebetulan masih punya hubungan kerabat dengan Umar bin Khattab, dan waktu itu terdengar di orang-orang Quraisy bahwa muslimin sudah mau hijrah, mau melarikan diri dari Mekah, dan orang-orang Quraisy berjaga-jaga, termasuk Umar bin Khattab yang berjaga-jaga, ya, berusaha menahan umat Islam jangan sampai hijrah ke Habasyah. Ada yang hijrah dibunuh, gitu kan, berusaha dibunuh. Ummu Abdillah ini punya hubungan kerabat dengan Umar, dan dia bersama dengan anaknya Abdullah ingin menyusul suaminya ke sebuah lembah yang sudah cukup jauh dari Mekah. Pada saat dia mikul-mikul barangnya, melewatin lembah demi lembah, tiba-tiba sebelum keluar dari pintu gerbang Mekah,
Ada Umar bin Khattab berdiri. Kagetlah Ummu Abdillah ini. Lalu Ummu Abdillah berkata, sungguh kami mendapatkan ujian berat melalui kalian. Maksudnya orang-orang musyrik Mekah. Ya. Kami tidak pernah dibiarkan oleh kalian. Mau beriman pada Allah di Mekah, diganggu. Mau hijrah pun ditahan. Umar bin Khattab kaget waktu itu melihat Ummu Abdillah. Karena kerabatnya, perempuan. Ya. Kemudian malam-malam bawa barang, pikul-pikul. Bawa anaknya masih kecil Abdullah yang waktu itu masih umur 2 atau 3 tahun. Ya. Lalu Umar kesian mengatakan, wahai Ummu Abdillah, mau kemana kamu? Kata dia, saya mau ke Habasyah, mau hijrah. Karena kami gak bisa ibadah menyembah Allah di sini. Kalian paksa kami untuk menjadi musyrik. Maka Ummu Abdillah kaget waktu itu berkata, ya, saya tiba-tiba melihat ada lunak dalam hati Umar dan tiba-tiba saja dia mengatakan, semoga keselamatan bersama Ummu Abdillah, pergilah. Padahal Umar bin Khattab ini sudah niat keluar untuk membunuh siapapun orang Islam yang hijrah gitu. Pada saat bertemu Ummu Abdillah ini dengan suaminya di lembah yang sudah janjian di luar Mekah, tiba-tiba suaminya tanya, tadi Ummu Abdillah, ada enggak orang yang kau temuin dari Quraisy? Kata Ummu Abdillah, enggak ada, kecuali Umar, gitu kan. Kata suaminya, Umar bin Khattab itu musibah yang besar, gitu kan. Itu bahaya sekali kalau kau ketemu dengan dia. Lalu kata Ummu Abdillah, tapi dia sempat lunak. Dia bahkan mengatakan kepada saya, semoga engkau selamat wahai Ummu Abdillah. Mudah-mudahan menjadi penyebab masuk Islamnya, gitu kan. Lalu kata Amir ini suaminya Ummu Abdillah. Dia mengatakan, orang yang engkau lihat tadi itu, Umar bin Khattab maksudnya, tidak akan pernah masuk Islam sebelum keledainya Al-Khattab masuk Islam. Jadi mustahil masuk Islam orang itu, gitu kan. Ini kata sahabat ini, karena luar biasa Umar benci dengan Islam pada saat itu, gitu kan. Jadi kalau seandainya orang yang kau lihat itu mau masuk Islam, mesti keledainya Khattab, keluarga Khattab, maksudnya keluarganya Umar semua, itu syahadat baru dia bisa syahadat tuh orang, gitu. Saking sulitnya gitu. Maka akhirnya di kisahnya disebutkan sampai di situ dan akhirnya Umar bin Khattab benar masuk Islam, kemungkinan bisa saja dari doanya Ummu Abdillah tadi yang disebutkan. Ya. Jadi itu diantara riwayat yang dinukil kepada kita. Pertama tentang doa Nabi SAW, dan ini yang paling kuat. Yang kedua tentang adiknya Fatimah dan Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhum ajma'in yang sudah masuk Islam sebenarnya, lalu Umar membaca surah Thaha. Dan yang ketiga adalah tentang masalah kisah Ummu Abdillah. Ada riwayat yang lain juga dinukil oleh sebagian ya, ulama dan dinukil juga oleh beliau di sini, adalah Umar bin Khattab pernah bercerita sendiri. Dia mengatakan, aku dulu adalah orang yang sangat membenci Islam, pecandu khamar di zaman jahiliyah. Aku sangat menyukai dan selalu meminumnya. Kami mempunyai sebuah tempat di sana orang-orang Quraisy berkumpul untuk minum-minum dan mabuk-mabuk. Ya. Dan pada saat itu satu malam aku keluar untuk berkumpul dengan teman-temanku untuk mabuk-mabuk. Lalu aku melihat, ya ini Umar cerita setelah dia masuk Islam ya. Lalu aku melihat Rasulullah SAW sedang di dekat Ka'bah dan sedang menyembah Allah. Maka aku pun berkata, cobalah aku mendengarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Ini riwayat lainnya. Lalu kemudian aku pun menyelipkan diri di antara kiswanya Ka'bah. Sampai mendekat, tidak ada yang memisahkan antara aku dengan Muhammad kecuali kiswah Ka'bah. Lalu aku dengarkan apa yang dibaca oleh Muhammad sehingga menyentuh hatiku. Lalu aku pun akhirnya mendengarkan suara dari Nabi SAW setelah hatiku tersentuh. Apa yang membuatmu datang ke sini wahai Ibnu Khattab? Maka aku menjawab, aku datang untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya serta kepada apa yang dibawa oleh Rasulnya. Maka Rasulullah SAW pun memuji Allah sambil berkata, Allah telah memberimu petunjuk wahai Umar. Kemudian Nabi SAW mengusap dadaku, kata Umar, dan mendoakanku agar aku bisa teguh. Kemudian aku meninggalkan beliau dan beliau masuk ke dalam rumahnya. Ini dinukil oleh beliau di footnote nomor 15, dikatakan diriwayatkan oleh Atha dan Mujahid tentang Islamnya Umar. Ibnu Ishaq juga menyebutkan di dalam buku sirahnya bahwasanya Abdullah bin Abi Najih al-Makki menyampaikan kepadaku dari Ishaq. Dan sanadnya ini mursal, tapi memiliki penguat-penguat dari riwayat-riwayat yang lain. Ringkas cerita adalah Umar bin Khattab dari 4 riwayat, jadi bukan 3 tadi, 4 riwayat ini ya semua dinukil bahwasanya bagaimana beliau masuk Islam. Terlepas daripada itu, kata ahli sejarah dan penulis buku secara khusus mengatakan ini ya, kalau kita mau gabungkan semua riwayat, tetap riwayat yang paling kuat tadi adalah riwayat yang menceritakan dari doa Nabi SAW. Memang kalau doa Nabi maka semua jadi penyebab beliau akhirnya masuk Islam, dan kasuistik tadi yang lainnya semua karena penyebab beliau masuk Islam saja.